fans. Halo teman-teman, kami akan menjelaskan mengenai materi uji turunan pertama untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut lagi, ada baiknya jika kita melihat gambar di samping yang terlebih dahulu. Nah, pada gambar di samping itu terdapat suatu fungsi trigonometri yang terdapat titik maksimum, titik minimum, serta titik beloknya. Nah, dari gambar di samping kita dapat melihat bahwa titik maksimum dari fungsi itu adalah puncak dari fungsi itu sendiri, dan titik minimum adalah titik lembah dari fungsi itu sendiri. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke dalam materi ini, ada baiknya jika kita mengetahui definisi dari titik maksimum, titik minimum, serta titik belok itu sendiri. Nah, jika kita misalkan suatu fungsi trigonometri yang f aksen a-nya bernilai sama dengan 0, maka langsung kita dapat definisikan sebagai jika fa bernilai positif untuk x kurang dari a, dan f aksen bernilai negatif untuk x lebih besar dari a, maka dapat dinyatakan bahwa a, fa adalah titik maksimum lokal dari fungsi tersebut. Namun berbeda pula jika f aksen bernilai negatif untuk x kurang dari b, serta f aksen itu bernilai positif untuk x lebih besar dari b, maka dapat diketahui bahwa b, fb adalah titik maksimum, bukan minimum. Karena titik maksimum dan titik minimum itu berkebalikan. Jika titik maksimum dari positif ke negatif, sedangkan titik minimum dari negatif ke positif. Nah, lalu untuk titik belok sendiri adalah jika suatu fungsi f aksen tandanya tidak berubah pada sekitar x sama dengan c atau bilangan lainnya, nah itu langsung dapat kita simpulkan sebagai titik belok, karena titik belok adalah tidak adanya perubahan tanda seperti dari negatif ke negatif ataupun positif ke positif. Nah, mungkin sekian dari saya, dan contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk lebih memahami titik maksimum dan titik minimum menggunakan uji turunan pertama, marilah kita mengerjakan salah satu contoh soal berikut, yaitu menguji uji turunan pertama. Carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri y sama dengan cos 2x pada interval 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2pi. Adapun cara penyelesaiannya yaitu tentukan turunan pertama fungsi fx, di mana kita dapat mengetahui ukuran pertama fungsinya. Yang pertama, fungsi dari soal yaitu fx cos 2x. Nah, diketahui turunan y sama dengan cos ax adalah y aksen sama dengan min a sin ax, maka dari itu cos 2x menjadi min 2 sin 2x. Setelah mendapatkan fungsi turunan pertama dari fungsi trigonometri dari soal, kita dapat mencari syarat stasioner dari fungsi tersebut, yaitu jika f aksen x sama dengan 0, min 2 sin 2x sama dengan 0. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan min 1/2, maka sin 2x sama dengan 0. Sin x sama dengan sin alfa, maka sin 2x sama dengan sin 0. Adapun rumus persamaan trigonometri untuk sin yang pertama yaitu x sama dengan alfa ditambah n kali 2pi. Jadi 2x sama dengan 0 tambah n kali 2pi. X sama dengan n dikali pi. Lalu kita misalkan n sama dengan 0 maka x sama dengan 0. N sama dengan 1 maka x sama dengan pi. N sama 2 maka x sama dengan 2pi. Kemudian rumus persamaan trigonometri untuk sin yang kedua yaitu x sama dengan buka kurung pi dikurang alfa tutup kurung ditambah n kali 2pi, maka 2x sama dengan pi ditambah n kali 2pi. X sama dengan pi per 2 ditambah n kali pi. Lalu kita misalkan n sama dengan 0 maka x sama dengan pi per 2. N sama dengan 1 maka x sama dengan 3pi per 2.
Dengan diketahuinya syarat stasioner, maka kita dapat langsung menentukan nilai stasionernya, yaitu jika X sama dengan 0, maka kita masukkan 0 ke dalam fungsi trigonometri pada soal, yaitu cos 2X, maka didapatkan F0 sama dengan cos 2 kali 0, yaitu cos 0 sama dengan 1. Lalu kita masukkan nilai syarat stasioner yang lain, yaitu F sama dengan pi per 2 dimasukkan ke dalam fungsi trigonometri pada soal, menghasilkan F pi per 2 sama dengan cos 2 pi per 2, yang mana sama dengan cos pi. Cos pi sendiri adalah min 1. Lalu kita masukkan X sama dengan pi, didapatkan F pi sama dengan cos 2 pi, di mana cos 2 pi ini menghasilkan nilai 1. Lalu kita masukkan lagi X sama dengan 3 pi per 2, lalu didapatkan cos 2 kali 3 pi per 2, yang mana menghasilkan cos 3 pi yang mana sama dengan min 1. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 2 pi. Lalu dimasukkan kepada fungsi trigonometri di atas, yaitu F2pi yang menghasilkan cos 2 kali 2pi itu sama dengan cos 4pi, yang mana itu bernilai 1. Maka dapat diketahui bahwa nilai stasionernya adalah min 1 dan 1. Dan titik-titik stasionernya adalah 0,1, pi per 2, min 1, pi, 1, 3 pi per 2, min 1, dan 2 pi, 1. Uji nilai fungsi V aksen X pada garis bilangan dan diberikan tanda. Setelah kita dapatkan nilai stasionernya dari fungsi di atas, kita dapat membentuk garis bilangan dan diberikan tanda, yaitu titik 0 di antara titik 0 dan pi per 2. Kita dapat gunakan coba nilai pi per 4. Nah, jika pi per 4 dimasukkan ke fungsi turunan pertama menghasilkan min 2, maka bagian ini dikategorikan bernilai negatif. Selanjutnya, bagian di antara pi per 2 dan pi, kita dapat memilih salah satu nilai tersebut, dimisalkan 3 pi per 4. Maka, jika dimasukkan 3 pi per 4 ke fungsi turunan pertama, yaitu positif 2, maka bagian ini dikategorikan bernilai positif. Jeda. Teron. Selanjutnya, titik pi dan 3 pi per 2 digunakan nilai 3 pi per 4 jika dimasukkan ke turunan pertama, yaitu menghasilkan bernilai negatif. Dan terakhir, titik pi per 2 dan 2 pi digunakan nilai 3 pi per 4 jika dimasukkan ke turunan pertama hasilnya 2 positif. Maka bagian ini dikategorikan bernilai positif. Kesimpulannya, titik 0,1, X, 1 dan 2X, 1 merupakan titik balik maksimum karena V aksen berubah tanda dari positif ke negatif. Sedangkan titik pi per 2, min 1 dan 3 pi per 2 min, 1 merupakan titik balik minimum karena V aksen berubah tanda dari negatif ke positif. Untuk dapat mengetahui tentang titik belok, kita dapat menyelesaikan contoh soal berikut, yaitu menggunakan uji turunan pertama, yaitu carilah belok fungsi trigonometri Y sama dengan X tambah sin X pada interval kosong lebih kecil X lebih kecil 2X. Cara menyelesaikannya yaitu tentukan turunan pertama fungsi fx. Fx sama dengan X tambah sin X. F action sama dengan 1 minus cos X. Nah, setelah kita dapat mengetahui turunan fungsi soal tersebut, maka kita akan dapat mencari syarat stasioner fungsi soal tersebut. Caranya, untuk mencari syarat stasioner itu sendiri, kita dapat memulai dengan cara menyamakan f aksen sama dengan 0. Lalu setelah itu mendapatkan bahwa f aksen sama dengan 1 tambah cos X. Lalu kita dapat menggantinya sehingga menjadi persamaan 1 tambah cos X sama dengan 0. Lalu disederhanakan menjadi cos X sama dengan min 1. Nah, cos yang bernilai min 1 adalah pi. Jadi dapat disimpulkan bahwa cos X sama dengan min 1 menghasilkan X sama dengan pi. Setelah kita mengetahui syarat stasioner, lalu kita dapat menentukan nilai stasioner yaitu X sama dengan pi, maka
Dimasukkan pi ke dalam fungsi trigonometri pada soal yaitu fp sama dengan pi ditambah sin pi, yang mana pi ditambah sin pi adalah pi, maka dapat diketahui bahwa nilai stasionernya adalah pi dan titik stasionernya adalah pi, pi. Setelah mendapatkan nilai stasioner dari soal-soal di atas, kita dapat membentuk garis bilangan yaitu 0, pi dan 2, pi pada daerah di antara 0 dan pi itu kita dapat membeli salah satu bilangan yang diumpamakan pada kali ini yaitu pi per 3. Jika kita masukkan pi per 3, turunan pertama itu menghasilkan 3 per 2, yang mana 3 per 2 ini positif, jadi diberi tanda positif kalau jika pada daerah pi dan 2 pi itu kita dapat memilih salah satu angka itu 4 pi per 3, yang mana jika masukkan pada turunan pertama menghasilkan si per 2, yang mana per 2 ini adalah positif, maka daerah pi di antara pi 2 pi diberi tanda positif. Nah, kesimpulannya titik pi, pi merupakan titik pi, pi titik belok kanan f aksel di sekitar 3x sama dengan 0, tidak ada perubahan tanda positif, yaitu maksudnya n masuk tidak ada perubahan tradisi adalah dari positif tetap positif.